Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Syukurlah kalian masih tetap baik. Oke. Ketua kelas, ada yang absen hari ini? Semua hadir? Ya, terima kasih. Kalian masih tetap semangat mengikuti pelajaran saya. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Silakan Sukiarte untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai ya. Terima kasih. Sebelum ke pelajaran hari ini, minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang bisa menjelaskan teks eksplanasi itu apa? Angkat tangan. Suartini. Banget. Ya. Itu materi minggu lalu tentang teks eksplanasi. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang teks ceramah. Siapa yang bisa menjelaskan teks ceramah itu apa? Ya, silakan. Pembicaraan di depan umum. Ada informasi di situ, ada apa lagi? Nah, pengetahuan ya. Ada informasi, ada pengetahuan. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman kamu, kita akan belajar tentang teks ceramah. Jadi KD yang pertama 3.5 itu menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang itu kompetensi pengetahuan ya, 3.5. Untuk kompetensi keterampilan itu 4.5, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan saya ajak mengamati video dan PowerPoint. Kita akan berdiskusi menganalisis informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Sebuah teks ceramah ya. Sudah sampai di sana? Sudah dimengerti? Ada pertanyaan? Tidak? Ya, terima kasih. Sebelum ke ceramah, saya gali lagi. Teks ceramah, tadi sudah dijelaskan oleh kawan kamu, itu tentang informasi, teks ceramah itu ada informasi, berisi pengetahuan. Nah, dalam teks ceramah itu tentu ada struktur teksnya. Siapa yang bisa menjelaskan struktur teks ceramah? Ya, silahkan William. 3, 1, ya. Ya. Oke. Biasanya pada pembuka itu ciri-cirinya atau karakteristik yang terlihat itu adanya apa? Ya, silakan lagi. Posisi pengenalan isu atau masalah. Apa? Ya, isi atau informasi atau argumen. Argumen itu berarti pendapat dari si penceramah, si pembicara. Dan yang terakhir adalah ya, penutup atau kesimpulan. Di mana biasanya kalian pernah mendengar orang berceramah nggak? Yoga di mana? Di TV. Yang lain? Di YouTube. Kesan pesan kamu setelah mendengar teks ceramah orang berceramah itu seperti apa? Ada teks ceramah? Kaidah teks ceramah. Ya, Willy lagi. Pertama. Ya, banyak kata ganti orang pertama. Contoh, saya dan ya agar kalian termotivasi, ceramah itu seperti apa sih? Dari tadi Bu Lia sepertinya menjelaskan terus atau memancing. Nah, ceramah itu ya silakan saksikan. Loh, kok lewat? Ya, silakan saksikan video berikut. Ya, sambil mendengarkan, kalian sambil menganalisis, ada nggak strukturnya?
Ya, kan strukturnya tadi sudah disebutkan, ada 3, ada pembuka, isi, dan ya penutup. Dan kaidah kebahasaannya. Dicatat. Sebelum saya menayangkan apa yang sudah saya analisis dari video tadi, kalian sudah menganalisis sambil mendengarkan? Jadi menganalisis itu menyimak, bisa menganalisis, menjawab pertanyaan apakah ada strukturnya? Siapa yang bisa menjelaskan? Sukiarte? Ya? Oke. Puji syukur. Oke, terima kasih Sukiarte. Bagus. Ya, silakan. Dengan apa? Tema dari teks ceramah tadi berkaitan dengan apa? Tentang pembelajaran di masa mudah dipahami. Nah, sebentar kan kita akan menyusun bagian-bagian penting dari teks ceramah. Teks ceramah tadi sudah saya analisis bagian-bagian pentingnya. Nah, ini adalah analisis unsur atau bagian-bagian penting dari teks ceramah tadi. Itu ada unsurnya itu ada 5. 1, kesesuaian topik. 2, struktur teks. 3, diksi atau pilihan kata. 4, keefektifan kalimat. Dan yang terakhir, kesimpulan atau komentar kalian. Bisa dibaca yang di belakang ya? Bisa? Tidak? Ya. Kalau tidak, silahkan duduk per kelompok. Pendidikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silahkan kalian berdiskusi. Nanti kalau sudah selesai, perwakilan masing-masing kelompok itu mempresentasikan atau menjawab pertanyaan yang sudah dibuat ya. Saya berikan waktu 15 menit atau 20 menit. Silahkan mengerjakan terlebih dahulu. Ya, bantu temannya ya yang bawa gitu lah. Bawa nak? Oh, gantian aja. Besok-besok Sukiarte, tolong kesiapannya ya. Siapa yang bisa menjawab nomor 1 kelompoknya? Ya, silakan kelompok 2 dari kelompok Sukiarte. Sukiarte, Sugiantari ya. Dan Roli. Oh, maaf, Suarjani. Ya. Tolong kelompok lain sambil membuat, sambil mendengarkan juga ya. Ya, silakan. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegiatan sosial dibatasi. Itu permasalahan aktual yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Kelompok 2 ya, maaf. Kelompok 1, kelompok 2 mungkin memiliki. Ya, silakan kelompok 1. Tentang sistem pendidikan di masa pandemi dan sistem pembelajaran yang terbatas. Kelompok 3. Hak pendidikan di masa pandemi. Itu judulnya, nak. Nah, untuk permasalahan aktual itu berarti masalah yang dibicarakan ya di dalam teks ceramah itu. Jadi sudah disajikan oleh kelompok 1, kelompok 2 tadi. Jadi masalah aktualnya itu bagaimanapun caranya. Karena tanpa pendidikan yang berjalan, bangsa kita terancam mengalami gap generasi. Keadaan di masa satu generasi tertinggal pengetahuan dan kompetensinya akibat dari pendidikan yang tidak tersampaikan.
Jadi beda-beda ya setiap kelompok analisis mengenai teks ceramah. Oke, jadi harus saling menyelaraskan, menyeimbangkan. Kelompok 3. Oke, untuk pekerjaan silahkan dikumpulkan. Nanti tolong kelompok yang lain itu meminjam buku di perpustakaan ya. Buku, jangan buku fiksi, jangan buku novel, buku non fiksi. Sudah? Ya, silakan di depan. Ya, terima kasih kalian sudah berdiskusi aktif dalam pembelajaran teks ceramah hari ini. Siapa yang bisa, ya duduk dulu nak. Siapa yang bisa menyimpulkan kita belajar apa hari ini? Menyimpulkan materi dari awal sampai terakhir tadi. Angkat tangan. Sambil saya nilai. Ya, Sukiyarte. Ya, keraskan sedikit biar teman-temanmu mendengar. Kesimpulannya saya adalah yang pelajaran dari tadi sampai sekarang teks ceramah ya, bagus sekali, terima kasih. Silakan beri tepuk tangan untuk teman kalian dan diri kalian sendiri. Ya, terima kasih. Jadi tadi di awal pembelajaran kan saya tanya, kalian suka mendengarkan ceramah atau kalian misalnya nih, kalian suka diceramahi? Ada yang bilang suka Bu karena mendapatkan nasihat, atau ada beberapa yang mengatakan tidak Bu, seperti itu ya. Ketika kalian mendengarkan ceramah atau mendengarkan sebuah petuah ataupun nasihat, itu dengarkan saja. Siapa tahu itu bermanfaat buat kamu, buat kalian menjalani hidup kalian. Karena dalam teks ceramah itu ada nasihat, ada nilai moral untuk bisa mengubah sikap atau sifat kalian menjadi ke yang lebih, ya, ke lebih baik. Itu bisa kalian gunakan ketika nilai moral kalian sudah berubah, sifat kalian berubah, itu bisa kalian aplikasikan di masyarakat, di sekolah, dengan teman, nah seperti itu ya. Jadi itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Ada pertanyaan lagi? Nah, seperti arahan saya tadi, silahkan setiap anak itu meminjam buku. Jadi saya harapkan kalian lebih aktif lagi belajar ya. Ingat sebelum ke sekolah harus sarapan. Berdoa diingatkan lagi. Ingat selalu mematuhi tata aturan di sekolah ya. Toleransi setiap anak itu harus ada ya. Ada pertanyaan? Tidak, kalau tidak, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran saya. Satu hal lagi, oh ya, silahkan Sukiyarte selaku ketua kelas memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Ingat, oh ya, satu lagi, saya lupa, ingat tetap mematuhi protokol kesehatan ya, biar tidak terserang COVID. Silahkan Sukiyarte. Hati-hati di jalan nanti pulang ya.